Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cutmaing Salsabila Hashmi dari HI21A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview film The Post yang dirilis pada tahun 2017 yang disutradarai oleh Steven Spielberg. Film ini bukan sekedar drama sejarah. Film ini merupakan potret nyata tentang keberanian jurnalisme dalam menghadapi tekanan kekuasaan, sebuah kisah tentang tanggung jawab, integritas, dan suara yang tak boleh dibungkam. Berlatar belakang pada tahun 1971, The Post mengangkat kisah nyata tentang Pentagon Papers, dokumen rahasia yang mengungkap kebohongan pemerintah Amerika Serikat terkait Perang Vietnam. Ketika The New York Times dilarang menerbitkan laporan tersebut, semua mata beralih ke The Washington Post, sebuah koran yang saat itu dipandang sebagai media lokal, tapi sedang menuju level nasional. Di film ini terdapat Katharine Graham yang diperankan oleh Meryl Streep. Dia merupakan penerbit perempuan pertama The Washington Post. Ia menghadapi dilema besar, yaitu menerbitkan dokumen dan beresiko kehilangan bisnis serta reputasi, atau tetap diam dan membiarkan publik terus dibohongi. Streep menampilkan sosok Graham dengan sangat manusiawi, yaitu ragu, tertekan, tapi perlahan tumbuh menjadi pemimpin yang berani. Sementara itu, Ben Bradley yang diperankan oleh Tom Hanks adalah pemimpin redaksi yang percaya penuh pada misi jurnalistik, yaitu bahwa tugas pers adalah menjadi pengawas kekuasaan, bukan sekutu pemerintah. Ketegangan antara kepentingan bisnis dan idealisme jurnalisme menjadi denyut utama pada film ini. Disutradarai dengan rapi oleh sutradara legendaris Hollywood yaitu Steven Spielberg, The Post menyajikan ketegangan tanpa aksi besar, kejar-kejaran mobil, atau ledakan. Ketegangannya dibangun melalui ruang-ruang redaksi, dialog tajam, dan keputusan sulit di balik meja. Dan sinematografi Janusz Kaminski memperkuat suasana klasik tahun 70-an. Lebih dari sekedar kisah masa lalu, The Post terasa sangat relevan hari ini. Di era ketika media terus-menerus ditekan, berita hoax merajalela dan kebebasan pers diuji, film ini mengingatkan kita bahwa demokrasi tak mungkin hidup tanpa pers yang bebas dan berani. Nah, apa kesimpulan dari film ini? The Post mengajak kita menghargai kerja pers, memahami tanggung jawab jurnalis, dan merayakan keberanian untuk menyuarakan kebenaran bahkan saat dunia mencoba membungkamnya. Media yang sensasionalis, memilih pemberitaan viral daripada kebenaran. Masyarakat yang terjebak dalam polarisasi dan apatisme, lebih percaya teori konspirasi daripada ilmuwan. Nilai yang dikampanyekan? Pentingnya kesadaran ilmiah dan literasi media. Urgensi tindakan kolektif terhadap ancaman global. Dan ketiga, perlunya kepemimpinan yang berani dan jujur dalam menghadapi krisis. Pentagon Papers, sebuah studi rahasia setebal 7.000 halaman yang dilakukan oleh Departemen Pertahanan, membuktikan bahwa 4 presiden Amerika yaitu Truman, Eisenhower, Kennedy, dan Johnson secara sistematis menyesatkan publik dan Kongres tentang eskalasi perang. Dokumen ini dibocorkan oleh Daniel Ellsberg, mantan analis militer, kepada The New York Times. Ketika mereka mulai menerbitkannya, pemerintah Nixon langsung bereaksi keras, yaitu melarang publikasi lebih lanjut dengan menggunakan alasan keamanan nasional. Inilah awal dari krisis konstitusional yang akhirnya menguji batas antara kekuasaan eksekutif dan kebebasan pers. Salah satu kekuatan terbesar film ini adalah bagaimana ia menampilkan Graham bukan sebagai pahlawan instan, tapi sebagai manusia yang ragu, terjebak antara tekanan, loyalitas, dan warisan. Di sisi lain, Ben Bradley yang diperankan oleh Tom Hanks adalah personifikasi idealisme jurnalisme, tegas, tak kenal takut, namun juga penuh kontradiksi. Ia ingin memberitakan kebenaran, tetapi punya sejarah persahabatan dengan politisi. Ia menghargai Graham, tapi juga tahu bahwa bisnis koran bisa menghambat keputusan redaksional. Sebagai sutradara, Steven Spielberg memiliki reputasi untuk menangani tema besar dengan gaya yang tetap menghibur. Dalam film The Post, ia mengambil pendekatan yang berbeda, yaitu tenang, metodis, dan penuh pengendalian diri. Tak ada ledakan, tak ada kekerasan, tapi ketegangannya justru dibangun dari keraguan, konflik batin, dan batas waktu yang terus mendekat.
Kamera Spielberg bergerak dinamis, sering kali menyorot karakter dari belakang atau melalui celah pintu, menciptakan kesan bahwa penonton adalah saksi rahasia dari sejarah. Meskipun mengambil latar setengah abad yang lalu, film The Post terasa sangat kontemporer. Kita hidup di era post-truth, ketika fakta bisa diputarbalikkan dan media kerap dijadikan musuh oleh politisi populis. Dunia digital telah mempercepat penyebaran hoaks, tetapi juga memperlemah kontrol editorial.